arah atas tidak melazimkan Allah butuh dengan tempat. Jadi yang ada di dalam kehidupan ini ada pencipta dan ada makhluk. Ada pencipta, ada alam. Makanya Allah dikatakan Rabbul Alamin. Baik, apa makna alamin? Alamin adalah selain Allah Subhanahu wa taala disebut dengan alam. Alam itu apa? Alam seluruh alam semesta. Tidak ada suatu tempat kecuali termasuk daripada alam. Dan Allah di balik alam tersebut. Jangan kita bayangkan Allah ada suatu alam semesta bulat, kemudian ada ruang hampa, ada Allah di situ. Tidak. Kita bilang Allah di luar alam. Dan seluruh tempat termasuk daripada alam. Maka Allah di luar alam. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ketinggian ada yang disebut dengan tinggi absolut dan ada yang disebut tinggi relatif. Tinggi relatif contohnya kita mengatakan lantai 4 lebih tinggi daripada lantai 3. Benar, lantai 4 lebih tinggi daripada lantai 3. Tetapi kita mengatakan lantai 4 ternyata lebih rendah daripada lantai 9. Tetapi yang disebut dengan tinggi absolut adalah tinggi ke arah atas. Seluruh yang mengarah ke arah atas maka dia merupakan ke arah ketinggian. Oleh karenanya kita para manusia pun mengatakan ketinggian tempat ini di atas permukaan laut. Ya, kita mengarahkan semakin keluar dari poros bumi berarti semakin ke atas. Bumi itu bulat. Sebagian orang mengatakan, wahai Ustaz, kalau kita mengatakan Allah di atas berarti yang di bawah mengatakan Allah di bawah. Ini bohong. Ya. Yang di bawah kalau menunjukkan ada yang mengatakan langit di bawah, enggak ada kan? Apakah ada orang mengatakan langit di bawah? Dibilang orang gila, harus masuk rumah sakit jiwa. Namanya langit di atas, mau dimanapun dia tunjuk, bumi bulat, dia mau tunjuk ke sini, mau tunjuk ke sini, mau tunjuk ke sini, mau tunjuk ke sini, semua orang bilang langit di atas. Paham? Dan hadis-hadis menunjukkan, contohnya, ini dari logika yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan ini sesuai dengan hadis. Imam Ahmad tatkala membantah Jahmiyah, dia menyebutkan satu logika dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah. Dia mengatakan, dahulu Allah sendirian. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu wa lam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendirian dan tidak ada satu pun yang bersama dengan Allah. Ini konsekuensi logis. Allah dulu di azali sendirian, tidak ada makhluk. Paham? Kemudian Allah menciptakan makhluk. Tatkala Allah menciptakan makhluk, perhatikan ini, yang ngantuk ya, jangan tidur ya, bangun. Ya. Nanti enggak paham repot, kena syubhat enggak tahu jawabannya. Allah dulu sendirian kemudian Allah menciptakan makhluk. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, tatkala Allah menciptakan makhluk ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama Allah menciptakan makhluk tersebut dalam zat Allah. Allah punya zat atau tidak? Bagaimananya kita tidak tahu. Kemungkinan pertama Allah menciptakan makhluk tersebut dalam zat Allah dan ini kekufuran. Berarti ya makhluk bersatu dengan zat Allah dan di antara makhluk tersebut ada iblis, ada jin, ada syaitan, ada tempat sampah, ada kotoran, masa bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kekufuran. Kemungkinan pertama kekufuran. Kemungkinan kedua Allah menciptakan makhluk di luar zatnya. Setelah itu Allah memasukkan makhluk tersebut dalam zatnya. Ini sama juga dengan kemungkinan pertama. Kalau pertama Allah ciptakan makhluk dalam zatnya sehingga bercampur antara zat Allah dengan zat makhluk. Yang kedua Allah ciptakan makhluk di luar zatnya, kemudian Allah masukkan dalam zatnya sama. Ini pun tidak boleh. Tinggal kemungkinan yang ketiga, Allah menciptakan makhluk dan makhluk tersebut di luar zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada makhluk, ada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kita kasih gambaran, ini bukan penyamaan tapi sekedar kemudahan. Kata Allah Subhanahu wa taala contohnya dalam Al-Qur'an. Wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminihi. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Sementara bumi dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Bumi sangat kecil. Langit yang begitu luasnya di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas kalau tidak salah ya. Mas samawatu wal ardu fi yadillah illa ka khardali fi yadi ahadikum. Atau kama qala Ibnu Abbas. Tidaklah langit dan bumi di tangan Allah kecuali sebagaimana biji dalam tangan kalian. Paham? Kalau ada biji, kita bicara tentang manusia bukan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada biji kita letakkan di sini, taruhlah bumi alam semesta dalam genggaman kita. Di mana saja kita tunjuk keluar ke arah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bayangkan bahwasanya di luar ini ada ruang hampa, ada tempat. Enggak.
Dahulu ente bisa bayangkan, kalau ente bisa bayangkan Allah dahulu ada tanpa tempat, bisa atau tidak? Kita nggak bisa bayangkan, tapi kita yakini Allah dahulu tanpa tempat. Maka tatkala Allah menciptakan tempat, berarti Allah juga tidak butuh tempat. Paham? Berarti Allah di luar alam semesta. Paham maksud saya? Itu dimaksud dengan ketinggian. Bahwasanya Allah di luar alam semesta. Dan dia tidak butuh dengan tempat. Oleh karenanya tatkala mereka mengatakan, kalau kita mengatakan Allah di atas berarti Allah membutuhkan tempat, itu kelaziman yang tidak lazim. Itu kelaziman yang tidak lazim. Bagaimananya kita enggak tahu, kita enggak bisa mikirkan. Oleh karenanya di antara bantahan kita terhadap orang-orang Asy'ariyah, saya katakan tadi orang-orang Asy'ariyah, mereka meyakini bahwasanya Allah bisa dilihat pada hari kiamat kelak. Mereka tidak mau adanya arah. Ya. Mereka bilang kalau Allah punya arah berarti Allah butuh tempat. Maka mereka mengatakan Allah tidak bisa ditunjuk. Kalau kita tunjuk berarti Allah sudah ada arah tertentu, ya atau tidak? Sementara Nabi menunjuk ke atas. Mereka bilang kita tidak boleh bilang Allah di arah. Kita bilang bagaimana enggak boleh? Nabi yang mengarahkan. Nabi yang nunjuk. Kalau suatu tidak bisa ditunjuk berarti enggak ada. Ya atau tidak? Ada suatu enggak tahu, enggak ada, enggak boleh ditunjuk, enggak ada. Enggak bisa ditunjuk berarti enggak ada. Paham? Yang suatu yang ada bisa kita tunjuk. Kalau enggak ada berarti enggak bisa ditunjuk. Nabi menunjuk di mana Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan itu arah. Kalau arah melazimkan tempat, kita mengatakan tidak. Ya. Oleh karenanya kalau ada yang mengatakan Allah fi jihah, kita bilang jihah ini adalah suatu yang mujmal, masih ambigu, masih enggak jelas. Maksudnya jihah, kalau kalian pahami dari jihah, Allah fi jihah, maksudnya jihah adalah suatu tempat, maka ini enggak benar. Tapi kalau maksudnya Allah fi jihah di arah dan arah tersebut tidak melazimkan Allah butuh tempat, maka ini kita imani. Karena itulah yang benar, akidah yang benar. Bahwasanya Allah di atas dan tidak melazimkan Allah butuh dengan langit tersebut. Paham? Tidak ada ruang hampa yang menaungi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita salah menghayal. Kemudian saya katakan tadi di antara akidah Asy'ariyah dan ini disepakati oleh ulama Asy'ariyah, seluruh ulama Asy'ariyah menyatakan Allah bisa dilihat pada hari kiamat. Ya akhi, kalau ente melihat di arah atau tidak? Rasulullah SAW mengatakan, innakum tarawna rabbakum ayanan. Kalian akan melihat Allah dengan kedua mata kalian. Antum waktu melihat itu di arah atau bukan? Di arah mata atau tidak? Kalau begini lihatnya di belakang, gini maksudnya. Mata ente yang lihat ke sini terus yang dilihat di belakang, ya? Yang dilihat ya di depan mata. Berarti ada arah yang dilihat, paham atau tidak? Ini enggak mungkin mereka ingkari. Kata mereka, oh bukan begitu cara melihatnya. Ini mukabarah. Bagaimana ente lihat kemudian tidak di depan ente? Terus mau lihatnya bagaimana? Oh, bila kaif, tidak tahu bagaimana caranya. Ini ngaco. Ini gimana cara melihat tapi tidak dilihat? Gimana caranya coba? Khilaf yang dimunculkan atau syubhat yang dimunculkan oleh sekelompok orang yang mengaku dirinya salaf dan dia tidak mewakili salaf. Salaf tidak pernah mengatakan Allah di atas langit. Dan mereka juga tahu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, hadis ayat tersebut. Dan para salaf juga menghafal hadis jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti yang tadi diperkirakan oleh yang pesan penanya. Nabi pernah menanya dalam riwayat Muslim tentang seorang budak yang dimerdekakan, hendaknya adalah seorang budak yang beriman. Lalu Nabi mengetes budak tersebut, Ainallah? Dengan pertanyaan Allah di mana? Lalu budak tersebut menjawab fis sama, di atas langit. Lalu Nabi bertanya, siapa aku, mana anak? Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Kemudian Nabi berkata kepada tuannya, atikha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia adalah orang yang beriman. Dari hadis Muslim Nabi menanya dengan kalimat aina, di mana Allah? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dalam Al-Qur'an disebutkan Allah beristiwa di atas arsy. Para salafun saleh tidak pernah dengan membaca ayat ini lalu berkata Allah di atas arsy. Akan tapi mereka berkata, aku serahkan urusan ini kepada Allah. Namanya tafwid. Karena apa? Arsy adalah makhluk. Kalau dikatakan Allah berada di atas makhluknya, berarti Allah butuh dengan makhluk. Dan ini adalah bentuk kesyirikan yang baru lagi. Karena Allah tidak butuh dengan arsy dan tempatnya Allah bukan arsy. Karena arsy diciptakan oleh Allah. Kalau Allah harus bertempat di arsy, lalu bagaimana sebelum Allah menciptakan arsy? Di mana Allah? Di mana Allah? Arsy makhluk? Hah?
Lihat, Allah ada tidak butuh tempat. Adapun hadis yang jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Para ahli hak berkata, istiwa Allah lebih tahu, saya tidak tahu. Kalau bersilaku di atas kursiku, ya begini, masa Allah seperti ini? Nggak mungkin. Laisa kamitslihi syai'. Anda tahu istiwanya Allah? Nggak tahu, ya sudah, kenapa Anda mereka-reka